Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah, agar kita boleh senantiasa siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita memujikan pujian penyembahan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Haleluya. Tuhan terus menopang kita, menguatkan, menghibur, menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk tetap tekun, taat, setia, menanti kedatangan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupan kami hanya bagi-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa persembahan syukur kami. Haleluya. Kami bawa seluruh kehidupan kami persembahkan di mezbah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau bersihkan sampai seluruhnya ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sungguh sampai detik ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Apapun yang sedang kami hadapi, yang kami jalani Tuhan, kami percaya Tuhan, rencana-Mu baik, pengaturan-Mu sempurna untuk orang-orang kudus-Mu Tuhan.
yang sudah Kau persiapkan untuk rela dididik, diajar, ditegur oleh kebenaran firman Allah, supaya kami semua boleh semakin kudus, semakin benar, haleluya, bahkan semakin sempurna sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi setiap hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan wibawa kuasa Allah. Hadirat Allah boleh kami rasakan, boleh kami nikmati Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami terus boleh bergairah untuk senantiasa memuji menyembah Engkau, merindukan, haus akan kebenaran firman-Mu Bapa, dan beri kami kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar mereka dengan tangan kasih-Mu yang Kau tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, selamat beribadah kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari seberapa banyak kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kau
sampai saat ini dengan kondisi yang baik-baik saja di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, itu semua adalah oleh karena kemurahan dari Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu selanjutnya. Oh,
siap Tuhan untuk menerima berkat firman Allah pada pagi hari ini. Kami berikan hati kami untuk mau ditegur, diajar, dididik oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya kami tidak lalai, supaya kami terus waspada Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan yang benar di hadapan Engkau senantiasa, untuk siap menyongsong kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga sebentar anak sekolah minggu dan guru yang mendidiknya. Urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan boleh berjaga-jaga senantiasa. Terima kasih Bapa. Dan kami Tuhan yang sebentar akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Haleluya. Jagai kami dengan malaikat Roh Kudus-Mu Tuhan. Dampingi kami Tuhan, supaya hati kami boleh lembut senantiasa untuk diisi oleh kebenaran firman Allah, dan kami diberi kemampuan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Kita semua menyadari bahwa kesempatan yang masih Tuhan berikan itu tidak banyak ya, tidak banyak. Haleluya. Dan kalau kesempatan tidak banyak ya, itu biasanya kalau orang mau bepergian ya, waktunya sudah sangat mepet begitu ya. Mau pesen-pesen itu sudah tidak pakai basa-basi, tetapi istilahnya ya, ngomong terus terang ya. Karena apa? Waktunya sudah habis ya. Haleluya. Jadi tidak bertele-tele, tidak pakai irama-irama atau yang halus-halus. Istilahnya kalau sudah waktunya kepepet, itu semua to the point ya. Haleluya. Tidak ada lagi basa-basi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, di mana firman Allah berjudul terus terang ya, terus terang. Haleluya. Ada satu kota di Indonesia ini ya, orangnya begitu baik ya, lemah lembut ya, suka magut-magut, ya baik pokoknya ya. Nah, tapi saudaraku ya, tapi kalau ada kata-kata yang mungkin kurang enak ya tetap manggut-manggut. Tapi di belakangnya bagaimana? Belum tentu cocok dengan di depannya, saudaraku ya. Nah, ada orang di satu kota ini, saudaraku ya, dia tidak senang sama daerahnya sendiri. Karena apa? Karena dia biasa berkelana kemana-mana, apalagi dia sering ke Surabaya. Dia bilang, aku tidak senang sama orang desaku sendiri ya. Magut-magut gitu ya, sepertinya nurut ya. Aku lebih senang orang itu ngomong terus terang, belak-belakan ya. Kalau enggak seneng bilang, "Oh, enggak bisa." Enggak, terus gini, enggak. Langsung di stop, langsung dibantah, langsung diapakan begitu ya. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat ya, di akhir zaman ini yang waktunya sudah singkat, kita seringkali membaca firman Allah. Allah itu ngomong terus terang, belak-belakan. Kamu tidak menurut, binasa ya. Sepertinya keras. Memang firman Allah mengatakan dalam kitab Wahyu pasal 1, dia datang itu bukan seperti gembala yang baik. Oh, kalau jatuh ditolong, kasihan ya kamu deh. Tidak seperti itu. Yesus akan datang dengan mata yang sorot, mata yang tajam. Ada orang ngamuk, matanya sayu-sayu. Tidak, matanya mendelik. Itu Wahyu pasal 1. Sorot matanya tajam. Dari mulutnya keluar pedang. Kalau dulu Tuhan bilang, mari kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Wis gak usum. Sebab waktunya sudah hampir habis. Boleh saja kalau ada penginjilan ya,
untuk menarik jiwa-jiwa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pimpin ya, kita masih lemah lembut ya. Bagi orang-orang yang belum percaya ya, monggo tumut kula teng gereja kenal Yesus ya. Tapi bagi jemaat yang istilahnya sudah nekek, enggak seperti itu lagi. Kon arep teko, gak arep teko nyingkiro. Sebab sudah waktunya. Pemisahan-pemisahan sudah terjadi, ya. Antara kambing domba, ya toh. Antara gadis bijaksana, gadis bodoh, itu sudah mulai dipisahkan, saudara. Ya. Antara Kristen anjing, ya, Kristen babi, itu semua orang Tuhan sebelak-belakan, ya. Belak-belakan bagi orang yang sudah lama mengenal Tuhan, ya. Jadi saudaraku, Yesus itu terus terang. Ya, ayat selanjutnya dikatakan Yohanes 18 ayat yang ke-20. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Tuhan tidak pernah bicara bisik-bisik, rasan-rasan, itu tidak ada. To the point, ya. Haleluya. Blak-blakan. Puji nama Tuhan, ya. Yesus berbicara terus terang kepada dunia. Lewat apa, Saudara? Lewat Alkitab ini, ya. Alkitab ini mulai ditulis, saya tidak mengerti tahun berapa, ya. Sejak Alkitab dikeluarkan, di situ Yesus mulai berbicara. Terus terang, ya. Haleluya. Di dalam Alkitab ini kita tahu ada 66 fatsal, ada 66 buku, ada 1189 ayat ya. Kemudian ada 773.692 kata-kata, ya. Ini apalannya Bu Hendy, saya tidak hafal. Nah, saudaraku, itu semua disampaikan dengan terus terang. Ya. Salah satu contoh Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk surga. Lu, itu terus terang, saudaraku. Tidak abang-abang ambil. Kamu jadi anak kecil ini, sing pinter, ngampuni, nerimo, tidak. Tuhan terus terang, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk surga. Ada banyak ayat-ayat yang tegas ya dalam firman Allah ini. Nah, ini saatnya disampaikan ya. Haleluya. Hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran firman Allah ya. Kalau misalnya ada jemaat yang main-main ya, jangan ya. Memang secara manusia itu rasanya mau ngomong kayak apa gitu ya. Kok ini ojo ngono ae, lemah lembut. Itu tidak direken, Bang. Kalau ngomongnya keras, kalau kamu gini terus, lebih baik kamu tidak usah ke gereja. Itu sebetulnya kata-kata itu harus disampaikan kepada ya, orang-orang yang tidak taat. Kita diberi kesempatan, kita lihat banyak orang mau cari kesempatan ibadah, nggak bisa. Kalau kita masih diberi kesempatan, ya bisa ibadah. Itu berkat Tuhan yang tidak terukur. Itu bukan kekuatan diri kita. Saat gereja ini mau dibuka kembali, saudara mungkin tidak tahu ya, ada peperangan besar dalam rumah tangga kita ya, yang sampai gereja ini tidak akan dibuka kembali. Jadi saudara kelihatannya wow, enak, puji Tuhan kita bisa ibadah. Itu perjuangan setengah mati. Hampir saja ya terjadi hal yang dahsyat. Saudara tidak mengerti ya. Tapi pergumulan kita untuk buka kembali. Bahkan hari-hari ini ya dikatakan 2 minggu yang sebelumnya sampai saat ini semua kegiatan ditutup total. Ya. Kalau kita masih bisa ibadah, mendengar firman, itu kasih karunia Allah. Itu pertolongan Allah. Dan Bu Hendy sudah siap katanya. Kalau ada orang datang mau ini ya, inilah lakonnya di sini. Ya. Haleluya.
Tuhan pasti berikan hikmat, urapan, kuasa Allah sehingga tidak terjadi apa-apa. Amin. Sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Jangan hamba Tuhan aja yang berdoa. Walaupun tempat kecil, saudara diajak untuk berjaga berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, entah sampai kapan saya nggak tahu, ya, izin Tuhan sampai kapan, tapi yang jelas tidak lama. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan terus terang kepada ahli Taurat, orang Farisi, Raja Herodes. Bahkan Raja Herodes dikatakan apa? Katakan kepada serigala itu, si serigala. Loh, pendelis. Raja Herodes, Yesus bilang apa? Serigala. Ya, ahli Taurat bilang, ayo cepat nyingkir, nanti itu Herodes mau membunuh kamu. Herodes disebut serigala sama Yesus. Terus terang. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, jadi saudaraku, mari kita sama-sama anak Tuhan juga harus mulai terus terang, ya. Haleluya. Contoh yang gampang, saudaraku, ya. Keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau suami istri HP-nya dewe-dewe, singit-singitan, terus terang ndak masuk, ada nyimpen sesuatu, ada dosa di balik itu, betul? Takut disembunyikan. Harus terus terang, ya, terus terang. Nggak mungkin, sudah. Kalau boleh saya katakan, percuma ke gereja. Kalau tidak dibuang, kalau tidak bertobat, bakalnya meluncur ke sana. Ya. Ini harus terus terang, saudaraku. Tuhan bilang di dalam Matius 7 yang ayat ini sudah hampir semua orang percaya itu tahu, ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, ya, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, 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 ya, terus masuk surga. Wah, enak banget, saudara, ya. Nyeluk Tuhan, Tuhan, tok masuk surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang ya kemudian masuk surga, tidak. Tapi yang melakukan kehendak Allah, ya. Dan tidak melakukan kejahatan. Kejahatan ini tanda kutip, saudara, ya. Artinya luas sekali. Dari kejahatan yang kelihatan mata sampai kejahatan yang di dalam hati manusia yang tidak kelihatan mata, Tuhan yang melihat. Itu saudara, kita perlu belajar di situ. Kira-kira ini aku ini masih jahat apanya? Aku tidak bunuh, aku tidak mencuri, ya. Aku tidak berzina, aku tidak berjudi. Itu yang kelihatan mata, saudara, ya. Tapi seringkali kalau saya jelaskan hal-hal yang kecil, kadangkala kita ini membunuh dengan mulut lidah kita ini, membunuh iman seseorang, ya. Haleluya. Nah, ini kita tidak sadari. Ada banyak hal-hal yang tidak kita sadari. Sebab itu kita perlu terus berdoa, ya, supaya dipimpin Roh Kudus, ya, dipimpin kuasa Allah, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu betul-betul dari Tuhan. Haleluya. Kalau kata-kata kita ini pedes keluar dari mulut kita sendiri, ya, itu kita bisa salah. Yang menyampaikan bisa salah. Tapi kalau kata-kata yang tajam, yang pedes itu disuruh oleh Tuhan, ceritanya lain. Ya, itu Tuhan yang suruh. Haleluya. Nah, saudaraku, mari saudaraku, di akhir zaman ini, ya, setiap kita juga setiap hamba Tuhan harus belajar terus terang, ya, belak-belakan, transparan. Amin. Ya, haleluya. Kita belajar. Nggak usah takut. Memang resikonya besar. Orang terus terang belak-belakan itu resikonya besar. Dibenci, dimusuhi, ya. Kemudian mungkin didongakno itu didoakan yang tidak baik begitu supaya terjadi ini dan itu. Resikonya memang besar. Tapi itu harus dilaksanakan. Dan tentu kita sendiri harus hidup dalam kebenaran. Ya. Haleluya. Jadi sudah waktunya orang kudus ini berbicara terus terang, juga hamba Tuhan. Ya, kehidupan hamba Tuhan itu harus terus terang. Ya. Haleluya. Bahkan isi keluarganya bagaimana, ya, itu juga harus bisa dilihat, ditonjolkan, tidak ditutup-tutupi. Ya. Bu Henry ini kalau cerita tentang anak-anaknya, ya,
Orang-orang bilang, wah enak ya Bu Hendy, anaknya pinter-pinter, berhasil segala macam-macam. Ya, Bu Hendy tidak ngomong cuma iya tok. Ya itu segi positifnya, segi baiknya. Tapi dulu dedeknya itu, ya, mangan hati, makan segala macam. Ya seperti itu. Ya. Sekarang cuma kelihatan baiknya saja, tapi dulunya itu bagaimana? Nah itu harus belak-belakan. Nggak, oh ya dari dulu dari kecil nggak pernah nakal, nggak pernah apa, omong kosong, menipu. Ya. Ada banyak hamba Tuhan tidak berani mengutarakan tentang keadaan keluarganya, anaknya, mantunya, bagaimana dengan besannya, ya entah tidak cocok, tidak mau bicara. Nah ini tidak benar, hati-hati saudaraku. Itu jahat di mata Tuhan. Ya. Oh, misalnya saya sama besan saya itu ada masalah persoalan. Ya. Kemudian saya menyampaikan kepada jemaat, saudaraku yang punya besan ya harus berbaik, harus bersatu hati, bisa bekerja sama, lemah lembut. Tapi awake dhewe gegeran di besan. Nah, ya. Enggak berani terus terang. Iya, saya punya masalah sama besan saya, sebab ini enggak berani bicara, Saudara. Itu namanya enggak terus terang. Memang ada hal yang tidak bisa diceritakan. Tapi ada hal yang harus semuanya tahu, transparan. Haleluya. Keuangan gereja dan sebagainya, ya itu harus transparan ya. Kalau di sini tidak pernah minta sumbangan untuk bangunan gereja, ya, kolekte juga tidak dijalankan, ya. Haleluya. Perpuluhan ya terserah bagaimana hati masing-masing, iman masing-masing, ya. Dan saudara tahu juga kira-kira digunakan untuk apa itu keuangan, ya. Kira-kira apa cukup buat foya-foya. Nah, jadi saudaraku itu semua harus transparan. Haleluya. Saudaraku, kalau sudah tiba saatnya, itu sudah waktunya habis. Ya. Seperti 5 gadis bijaksana sama 5 gadis yang bodoh dalam Matius 25 itu satu saat ayat 9 nanti saudara baca. Ya. Waktu 5 gadis bodoh ini kehabisan minyak. Mempelai itu sudah dikatakan, mempelai datang, song-songlah dia. Ya. 5 gadis yang bodoh ini kehabisan minyak, minta sama temen yang 5 ini. Tadinya akrab, ya toh, sama-sama punya pelita, ya. Tapi yang 5 yang bijaksana punya serep minyak, yang 5 tidak punya. Tadi akrab ngomong-ngomong. Saat terakhir, aku minta sedikit minta minyaknya supaya minyak pelitaku menyala. Tidak, nanti tidak cukup aku sama kamu. Ini terus haleluya. Jadi ada saatnya orang ngomong sama kita, apa kita katakan tidak, sudah tidak bisa ditolong. Tolong aku bantu doa. Oh maaf, sudah tidak bisa. Ya, waktunya sudah habis. Yoel 3 ayat 14 di situ ada lembah penentuan, ya. Ada lembah penentuan. Itu saat-saat ini kita tidak tahu, tapi saya yakin dan percaya di lembah penentuan itu sudah dijelaskan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Orang ini nanti bakalnya kayak apa, satu-satu itu sudah ditentukan. Yang setia semakin setia, yang benar semakin benar, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Kelihatannya masih hidup, kelihatannya ke gereja, ya. Tapi itu sebentar lagi dengan jalannya waktu itu akan dipisahkan, dipilah-pilah. Sudah waktunya dipilah-pilah, ya. Dan kita tinggal nunggu waktunya Tuhan datang, ya. Jadi kalau orang sudah dipilah dari jalur kiri sama jalur kanan dibedakan, sudah ada garis lurusnya. Seperti kalau kita lewat jalan raya, kalau garis lurus itu tidak boleh ngiri, tidak boleh nganan, yang nganan tidak boleh iri, karena garisnya sudah lurus. Tapi kalau garisnya putus-putus, itu masih bisa ngiri atau bisa nganan. Nah, kalau kita ini sudah masuk di situ, maka sudah tidak bisa. Kepengen tobat tidak bisa. Yang sudah tobat, kepengen mau berbuat jelek tidak bisa. Mau ngamuk-ngamuk, mau balas, tidak bisa. Karena apa? Sudah masuk jalur khusus.
puji Tuhan bagi yang sudah Tuhan pilih masuk jalur yang kanan sebagai domba, ya toh, bukan kambing, domba. Masuk gadis yang 5 gadis bijaksana, jangan sampai masuk 5 gadis yang bodoh. Ya. Nah, saudaraku, bagaimana terus yang di sebelah kiri ini, yang seperti kambing, seperti 5 gadis yang bodoh? Ya. Di dalam kitab yang lain dikatakan, ya berdoa saja. Mudah-mudahan Tuhan masih mengampuni. Mudah-mudahan bisa bertobat, berbalik. Tapi kalau sudah waktunya, saya rasa tidak bisa. Sudah, itu sekarang yang menentukan siapa? Tuhan. Ya. Manusia, hamba Tuhan tidak bisa menentukan itu. Ya. Dan yang merasa siapa? Pribadinya masing. Iya, aku ini kok boleh mundur begini ya. Kok tambah tidak suka baca firman, tidak suka doa, tidak rindu kedatangan Tuhan. Kalau bisa Tuhan jangan datang 1000 tahun lagi. Nah ini bahaya ini kalau posisinya sudah seperti ini. Padahal kita harus menyongsong kedatangan Tuhan, siap sedia untuk berangkat bersama-sama naik ke surga. Kalau tidak punya kerinduan ini, satu tanda tanya. Kenapa kok lebih senang di dunia? Kenapa kok tidak mau buang dosa-dosa? Ya. Haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, mari respon firman Allah itu tergantung kita masing-masing. Ya. Ibrani pasal 3, pasal 4 di situ dikatakan orang Israel yang keluar ya dari Mesir, mereka tidak bertobat. Mereka keluar tok dari Mesir tapi tidak percaya sama Tuhan, tidak taat. Nah, yang namanya tidak percaya itu tidak taat. Ya. Akhirnya bagaimana? Hampir seluruh Israel yang keluar dari Mesir mati di padang belantara. Yang masuk Kanaan cuma sedikit. Ya. Yosua sama Kaleb, ya. Sama yang lain-lain tua-tua yang takut akan Tuhan. Ya. Coba sedikit sekali. Semuanya mati di padang belantara. Haleluya. Jadi tergantung kita masing-masing bagaimana respon kita di saat-saat akhir zaman ini. Ya, langsung Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Di situ dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Ini saudara ya. Jadi pilihan tergantung saudara dan saya. Mau taat tunduk firman atau kita ya, tidak menganggap firman, meremehkan firman. Ya. Itu semua nanti tanggung sendiri-sendiri. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak ada orang yang bisa maksa, ya. Jadi kita sendiri datang kepada Tuhan, ya. Kita mohon belas kasihan kemurahan Tuhan, ya, supaya kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk terus bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Ya. Kita lanjut yang kedua. Ya. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, ya. Haleluya. Tadi sudah kita baca ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu dikatakan di situ, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu, ya. Kemudian mereka berseru, Tuhan, Tuhan, ya. Apakah kalau sudah pelayanan hebat seperti ini ya bisa bernubuat ya. Bernubuat itu menyampaikan kebenaran firman Allah ya. Memberikan pemberitahuan yang akan terjadi misalnya seperti itu ya. Ya, bernubuat itu luar biasa kalau Tuhan pakai ya. Kemudian bisa ngusir setan. Wah. Orang kalau bisa ngusir setan ya bangga ya. Secara manusia kan bangga ya.
mungkin bisa terkenal dan sebagainya, ya. Kemudian mengadakan mujizat. Wah, kalau kita bisa dipakai Tuhan mengadakan mujizat itu juga hal yang luar biasa. Tapi saudaraku, bukan hal itu yang membuat kita ini tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan itu semua, tapi kemudian kita jadi sombong sedikit saja, apakah itu tidak jahat di mata Tuhan? Pasti jahat. Kon niku lho, cuma tak suruh nyembayangi tok lho. Sing nyembuhno sapa? Siapa? Tuhan. Kamu cuma tak suruh pakai sebagai alat mendoakan. Kamu kok mencuri kemuliaanmu? Kamu kok jadi sombong, minta dihormati, ya, dan macam-macam. Nah, ini perkara sepele kejahatan yang seringkali tidak kita sadari. Ya. Namanya orang itu gampang sekali timbul sombong, ya. Mungkin waktu cerita tentang ini, tentang itu, sombongnya metu, gitu. Ndase gede seperti itu, ya. Istilah-istilah seperti itu. Nah, jadi saudaraku, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita perlu pelajari supaya kita ini betul-betul melakukan seluruh kehendak Allah, ya. Seluruhnya, ya. Tuhan itu sempurna. Perfect itu dikatakan kalau bikin perahu, bikin kapal itu sempurna. Bayangkan, Nuh itu bukan insinyur, bisa bikin kapal nggak bocor sampai berapa lama. Ini bukan insinyur, bukan apa-apa. Dia mengerjakan dengan teliti, dengan bagus, tidak ada yang keliru, tidak ada yang sampai bocor. Itu sempurna. Nah, Tuhan itu maunya seperti itu. Haleluya. Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, saudaraku, ayat ini berbicara satu hukum, ya, misalnya satu kalimat, ya. Satu kalimat. Jangan berbuat dosa, ya. Nah, dari satu kalimat ini ada butir satu. Nggak boleh dosa dalam hal apa? Butir 2, butir 3, butir 4. Itu semua harus dijalani. Satu-satu, seperti ayat ini mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian, atau boleh dikatakan yang kecil sih, cuma gitu aja kok, ya. Ini tidak boleh, ya. Sebab itu saudaraku, kita menyadari bahwa kadang-kadang, ya, seseorang itu diberi ujian oleh Tuhan, ya, tentang ini, ya, tentang satu masalah. Tuhan kepingin orang ini lulus dalam masalah itu. Tapi seringkali orang ini tidak lulus. Kira-kira masalah itu balik lagi apa enggak? Balik terus. Kenapa ya? Dari dulu sampai sekarang aku ini kok, ya, seperti begini terus saja. Itu ada salah satu butir-butir, salah satu bagian yang belum lulus. Sebab itu datang lagi, kita diuji lagi, datang lagi, diuji lagi. Tapi kalau kita sudah menang, itu selesai. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau bagian yang kecil sekalipun itu kita menang, ya. Kita menang. Kita perlu belajar, kita minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Supaya kita bisa menang atas perkara-perkara kecil, ya. Bagian-bagian yang kecil, ya. Jangan hanya bagian yang besar dituruti, tapi yang kecil tidak dituruti. Seluruh segi itu kita belajar mentaatinya, menurutinya, ya. Matius 23 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, ya, Tuhan menegur orang Farisi, ya, orang Saduki, ya, ahli Taurat, ya. Matius 23 ayat yang ke-23, di situ dikatakan yang satu harus dilakukan, ya, yang lain jangan diabaikan, ya. Saya bacakan dengan singkat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
abaikan. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu nurut firman-Nya itu kualak-kualik, saudaraku ya. Ada yang kalau perpuluhan itu sudah pasti dilakukan, tapi yang lain ditinggalkan. Apa dikatakan tadi? Ya, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Nah itu tidak dijalani. Modal semua, hilang semua nanti. Ya. Yang satu lagi melakukan kebaikan, keadilan, belas kasihan, ya, suka nolong orang, tapi tidak mau membalikan milik Tuhan. Sami mawon, diwalak-walik nol. Ini Tuhan terus terang, ya. Jadi jangan pikir, aku sedang gereja, aku segini, tapi yang lain diabaikan. Ayat tadi mengatakan, kalau siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Jadi Tuhan itu tidak mau ada orang masuk surga masih campur dosa, tidak bisa. Dosa tidak bisa masuk surga. Upah dosa itu maut. Roma 6:23. Ya. Dosa tidak bisa masuk surga. Loh, kalau begitu bagaimana? Ya, kita belajar, ya toh. Tuhan bilang orang yang lahir dari Allah dia tidak berbuat dosa lagi. Ya. Dia harus tumbuh. Ya. Percaya iman itu taat. Kalau ngomong percaya tapi tidak taat itu tidak punya iman. Itu tidak tumbuh, itu mati. Dan kalau imannya mati, ya rohaninya mati, jiwanya juga mati. Ya. Jadi kadang-kadang orang ngomong ya, kita ngomong, aku percaya, tapi tidak nurut. Bukan. Ya. Nanti Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Kamu ngomong percaya boleh, tapi kalau Tuhan tidak mengakui, ya tidak ada gunanya. Ngomong percaya kepada pendeta, kepada siapapun, tapi kalau tidak diakui Allah, tidak ada gunanya. Ya. Sebab itu kita perlu jadi gembala, jadi domba yang dikenal oleh Allah, dan Allah juga kenal dombanya. Podo-podo kenal. Ya. Kalau sama-sama kenal, sama-sama melakukan kebenaran, pasti diakui oleh itu. Betul ini anakku, betul ini dombaku. Oh, aku tidak kenal ini. Ya. Dia ngaku kenal, tapi Tuhan bilang tidak kenal. Ya. Jadi istilahnya bukan akon-akon. Haleluya. Jadi saudaraku, mari ya, kita jangan sampai jadi umat Tuhan di pihak yang keliru, di pihak yang salah, di pihak yang tidak benar. Seperti 5 gadis bodoh, seperti kambing dan domba itu, Matius pasal 25. Ya. Jangan kita seperti ilalang, ya, bukan gandum tapi lalang. Lalang itu rumput liar, ya. Itu semua nanti akan ditolak. Haleluya. Nah, kemudian bagaimana? Tuhan mau kita hidup kudus seluruhnya, ya. Terus lanjut. Kudus seluruhnya. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Haleluya. Tuhan itu kudus, Tuhan itu sempurna. Jadi Tuhan minta kita terus kudus. Yang kudus semakin kudus, Wahyu 22 ayat yang ke-11. Ya, yang kudus semakin kudus. Jadi akhir zaman ini nanti bisa dilihat tambah kudus atau tambah jelek, ya. Tambah jahat atau tambah baik, ya. Itu bisa dilihat di saat-saat terakhir ini. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya kita kudus seluruhnya. Haleluya. Kudus seluruhnya. Ada banyak ayat-ayat yang mungkin saudara juga sudah mengerti, ya. Sebab itu baca firman Allah, ya. Baca firman Allah supaya mengerti. Oh, nanti ada hamba Tuhan bilang, firman Allah bilang, kalau mengerti banyak dituntut banyak. Lebih baik aku pura-pura gak ngerti. Milih mana? Gak ngerti, akhirnya bisa masuk neraka juga karena gak ngerti. Ngawur jalannya, akhirnya masuk neraka. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Itu karena gak ngerti, gak mau belajar, akhirnya menuju maut. Nah, kalau kita belajar jadi ngerti, nanti dituntut banyak. Tidak apa-apa dituntut banyak. Justru kalau kita ini mau tumbuh, kita ini tidak tumbuh sendirian.
Tuhan menopang kita. Ya. Tuhan membantu kita. Haleluya. Mungkin mengalami jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, bangkit lagi. Haleluya. Jadi jangan pilih yang keliru. Jangan ngomong, aku tidak mau maju-maju nanti. Kalau saya dulu punya teman ya di tempat pekerjaan, dia agamanya ya Kristen tapi yang lain ya. Dia bilang gini, nang gereja kok ojo setia-setia, ojo sungguh-sungguh, ojo maju-maju. Nanti kalau salah nih, nano dosone ketemon. Ini orang ini ngomong gini sama saya. Tapi ke luar iki bos loh, ya. Jadi kalau ke gereja itu jangan maju-maju di jemaat biasa, duduk paling belakangnya pilar sana, cek gak ketok pendetoy. Ketok nanti ketemu di jalan-jalan lagi nyeleweng lagi apa, ketemon. Ya. Ini tidak benar loh seperti ini saudaraku ya. Jadi saudaraku, kalau orang itu betul-betul mau menjalani firman ya, cari tempat duduk itu tidak nyelepit pojok sana sih gak ketok uang ya, di belakangnya pilar pagar apa tembok-tembok besar ya. Justru di paling depan untuk mendengarkan firman. Amin. Siapa di sini kalau dulu sekolah minggu duduknya mesti paling depan, rebutan paling depan, apa yang milih yang paling belakang? Ini sudah bisa dilihat dari kecil, ya toh. Nggak suka aku paling di belakang aja, ini bahaya. Tapi kalau kita melihat, anak itu sergap, cari tempat yang paling muka, ya, mendengarkan sungguh-sungguh, wah ini bakalnya, ya dari situ bisa dilihat bakalnya baik atau bakalnya buruk. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, semoga ya anak-anak kita, cucu-cucu kita semua bertumbuh dengan benar. Haleluya. Nah, saudaraku, ada banyak ayat-ayat saudaraku ya. Karena waktunya singkat kita tidak bisa pelajari, saudara baca lagi firman Allah ya. Orang-orang yang ya hidupnya tadi tidak adil ya, pokoknya hidup yang jelek, tidak cocok firman, itu sudah jelas-jelas firman Allah mengatakan tidak dapat tempat di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Orang mau lulus SD, SMP, SMA aja ya harus nilainya baik. Apalagi mau dapat beasiswa, semuanya digratiskan. Wah, belajar harus ngotot, nggak boleh sampai salah, ada satu salah. Ya. Ya. Koma aja tidak sampai angka 1, koma itu aja nggak boleh. Ada kekurangan sedikit pun, itu cuma lulus sekolah. Bagaimana saudaraku? Sorga ya. Sorga itu tidak bisa diomong saudaraku. Indahnya bagaimana ya. Kalau kita kadang-kadang mungkin melihat acara TV, pemandangan di seluruh dunia, rasanya waduh Tuhan itu luar biasa ya. Begitu indah. Tapi nanti kalau kita masuk sorga itu semua ya boleh dikatakan jelek. Lebih indah yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana agar saat-saat terakhir kita tidak ditolak oleh Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa ya mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini wajib ya. Wajib itu tidak bisa ditolak. Seneng nggak seneng dijalani, harus dijalani. Dipeksa dari tidak seneng sampai seneng ya. Kok biasanya orang kuno, zaman kuno, kalau anaknya mau dikawinkan ya tidak cari sendiri, dijodohkan sama orang tuanya. Mau dikai gede tinggi apa pendek, irunge mekar apa pokoknya sudah dijodohno ya wis diterima ya. Dari tidak seneng lama-lama jadi seneng. Cinta apa trisno soko kulino ya. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi mari kita wajib hidup sama seperti Kristus. Rasanya daging tidak terima ya, berontak kepingin ini kepingin itu, matikan daging, matikan ya. Minta lagi, minta tolong sama Tuhan ya. Haleluya. Hidup terus terang, cocok firman ya, terus terang ya. Juga apa? Terang terus ya, terang terus. Artinya bersinar terus ya.
Orang apa rohani bisa bersinar itu karena apa? Dosanya enggak ada. Begitu dimasuki dosa, ya, mulai redup, ya. Mulai redup. Jadi kita harus terus terang, cocok firman, ya. Kemudian terang terus. Haleluya. Kemudian apa? Kalau orang hidup terang dan terang terus, di dalamnya tidak ada kepalsuan, ya. Tidak ada apa elek atine, enggak ada, ya. Karena apa? Sudah dibaharui oleh Kristus, sudah dilahirkan baru dari Allah, dari Roh Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tidak ada kejahatan. Orang yang hidup terang terus terang, itu di dalamnya tidak ada kejahatan. Artinya tidak ada pelanggaran akan firman. Haleluya, tidak ada pelanggaran. Sehingga tidak dikatakan seperti di dalam Matius 7 ayat 23, aku tidak mengenal kamu yang mengerjakan kejahatan. Haleluya. Jadi saudaraku, banyak hal-hal yang jahat yang seringkali kita tidak sadari, ya. Itu ada di Mazmur 19, ya. Kita harus berdoa juga senantiasa. Mazmur 19 ayat 13, ya. Saudara baca ayat itu, saudara ingat, ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari, ya. Hanya orang tersesat itu karena dia tidak sadar kalau dia itu salah. Dia tidak sadar kalau perbuatannya jahat di mata Tuhan, ya. Tersesat, ya. Sebab itu kita perlu berdoa, Tuhan tuntun pimpin langkahku supaya aku tidak tersesat, ya. Supaya apa yang tidak ku sadari aku jadi sadar, ya. Manusia berpikir kan ngomong gini tok ae kok tidak boleh, ya toh. Bohongi halus saja tidak boleh. Misalnya saudaraku, ya, ada orang datang nanti anak kita dibilangi, kalau orang itu cari mama bilang mama tidak ada, ya. Itu dosa apa enggak? Kecil apa besar? Enggak usum kecil besar. Seperti sepele loh. Coba ngomong mama tidak ada, itu sudah jahat di mata Tuhan. Ini tidak disadari, saudara. Jadi ada banyak yang kecil yang seringkali menghambat berkat kita, menghambat rohani kita tidak bisa tumbuh. Itu karena perkara-perkara yang kecil, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari orang yang yang menolak firman Allah nanti akan ditolak oleh Tuhan. Jadi jangan menolak firman Allah, ya. Kita lembutkan hati kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan. Aku tidak mau menolak firman-Mu. Aku mau menerima firman-Mu. Walaupun daging ini tidak terima, Tuhan, tolong aku. Beri kekuatan, beri kemenangan. Nanti Tuhan turun tangan, ya. Memang kita semua tidak bisa, ya. Jalani firman Allah ini tidak bisa dengan kekuatan kita. Hanya satu, dari Tuhan, ya. Percaya, berdoa, baca firman, tumbuh terus sampai lahir baru, terus diperbarui dengan firman Allah. Baca tidak habis-habisnya sampai Tuhan Yesus datang kembali, ya. Sebagai penutup, buang segala sesuatu yang jahat, ya, dan lakukan yang baik. Filipi 4 ayat 8 dan 9, ya. Kita semua mengerti yang jahat apa, yang baik apa, ya. Filipi 4, 8 dan 9. Mari kita kerjakan, ya. Haleluya. Ini yang baik yang jahat kita semua sudah dewasa, ya. Sudah ngerti, tinggal melakukannya saja, ya. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Kita mulai terus terang dan hidup dalam terang terus, dalam terang firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini, Tuhan, mengingatkan kami, menegur kami dengan keras, supaya kami, Tuhan, haleluya, tidak berbuat sesuatu yang jahat, yang seringkali kami tidak mengerti, yang seringkali kami tidak sadari, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, celikkan mata rohani kami, beri kesadaran supaya kami boleh membuang yang jahat dan melakukan yang baik, yang benar, yang cocok dengan firman Allah. Sehingga satu saat kami pulang ke rumah Bapa, kami tidak ditolak, tapi kami diterima sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Engkau meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami melakukan seluruh kehendak Allah, berkat-berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, kebutuhan apa saja dalam rumah tangga, pekerjaan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong kami semuanya. Dan biarlah kami saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menegur, haleluya, dengan urapan wibawa kuasa Allah, dengan kasih Kristus, sehingga perkataan kami yang kami sampaikan boleh menggugah, mentobatkan orang yang kami beritahu dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah. Nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Tuhan beserta dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.